Halo Sobat Samuel, apa kabar? Kita ketemu lagi di Economic Update. Kali ini kita sampaikan berita tentang inflasi. Ya, seperti kita ketahui, tanggal 1 kemarin Badan Pusat Statistik mengeluarkan data inflasi Indonesia pada bulan Juni tahun 2025. Ya, kalau dilihat dari data yang disampaikan oleh BPS, inflasi bulan Juni tahun 2025 tersebut tercatat relatif masih rendah, 1,87% secara tahunan atau secara bulanan tercatat 0,19%. Ada kenaikan, tetapi kenaikannya tidak besar dan angka inflasi ini masih berada dalam rentang target inflasinya Bank Indonesia. Jadi masih cukup aman. Dan kalau kita lihat di data kita, terlihat bahwa memang ada kenaikan dibandingkan katakanlah bulan sebelumnya. Tetapi kenaikan ini wajar saja dan relatif aman dan tidak perlu dikhawatirkan karena yang mendorong ya kalau kita lihat dari sisi komponen, dari sisi kelompok pengeluaran yang menunjukkan kenaikan yang paling signifikan adalah makanan, minuman, dan tembakau. Tercatat sebesar 0,46%, sementara secara total pada bulan Juni tersebut tercatat 0,19% secara bulanan. Nah, di antara kelompok pengeluaran tersebut ada yang juga mengalami deflasi atau mengalami inflasi yang negatif, yaitu kelompok dari perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga tercatat deflasi 0,01%. Kemudian informasi, komunikasi, dan jasa keuangan tercatat juga deflasi 0,01%. Dan juga pendidikan tercatat 0,05%. Nah, kita kupas sedikit terkait dengan kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau yang mencatat inflasi yang paling besar yaitu 0,46% secara bulanan. Di grafik berikutnya kita lihat bahwa kenaikan tersebut terutama karena kelompok atau komponen pengeluaran yang kita sebut komponen pengeluaran bergejolak. Bergejolak ini karena efek musiman. Ya, di grafik sebelah kanan kita bisa lihat di situ ada kelompok musiman yang memang mengalami tekanan sehingga memberikan tekanan kepada inflasi yang cukup besar khususnya pada kelompok bahan makanan. Ya, yaitu beras, cabai rawit, bawang merah, tomat, itu yang membuat kenaikan inflasi. Ya, karena kan kita ketahui bahwa beberapa bulan terakhir ini hujannya cukup tinggi sehingga mempengaruhi hasil panen dari kelompok atau komponen dari bahan makanan tersebut. Nah, dengan adanya inflasi yang masih relatif rendah ini, kita coba analisa kira-kira dampaknya bagaimana ya di kebijakan yang lain. Nah, inflasi ini biasanya menjadi patokan untuk bagi Bank Indonesia untuk menetapkan suku bunganya yaitu BI rate. Nah, pada bulan Juli ini rapat Dewan Gubernur nanti dilaksanakan di tanggal 15 dan 16 Juli akan ditetapkan suku bunga BI rate ke depannya. Tetapi dengan adanya inflasi yang relatif masih rendah dan di dalam rentang inflasinya Bank Indonesia, kita perkirakan Bank Indonesia pada rapat Dewan Gubernur tersebut akan menetapkan suku bunga BI rate-nya di level yang sama seperti bulan yang kemarin yaitu 5,5%. Kenapa? Karena kita melihat memang tekanan global saat ini belum stabil. Ya, situasi geopolitik masih terus bergejolak di Timur Tengah dan kita nggak tahu. Jadi nampaknya dengan situasi global yang seperti ini, sementara di sisi lain inflasi di dalam negeri kita relatif juga masih terkendali, rasanya Bank Indonesia kemungkinan besar masih akan mempertahankan tingkat suku bunga BI rate-nya di 5,5% seperti di bulan yang lalu. Nah, kira-kira dampak yang lain bagaimana? Inflasi yang rendah atau relatif stabil ini sebetulnya bisa membantu daya beli masyarakat. Kita ketahui bahwa inflasi itu berdampak kepada nilai daripada daya beli. Ya, dengan inflasi yang relatif masih sekitar 1,87% ini, mestinya daya beli itu bisa meningkat. Tetapi di sisi yang lain kita pahami bahwa ada masalah di ketenagakerjaan yang berdampak pada pendapatan dari masyarakat.
Nah, ketika pendapatan ini sedang mengalami tekanan karena tadi kondisi ketenaga kerjaan dan juga ada perubahan perilaku konsumen dalam berkonsumsi, maka tingkat inflasi yang relatif masih rendah ini tampaknya belum cukup kuat untuk bisa mendorong konsumsi rumah tangga secara keseluruhan. Nah, khawatirnya konsumsi rumah tangga yang masih belum cukup kuat ini pada produk domestik bruto triwulan kedua kelihatannya masih belum cukup bisa mendorong PDB kita di triwulan tersebut. Namun, kan PDB itu tidak hanya faktornya konsumsi rumah tangga, ada juga pengeluaran pemerintah, ada investasi, dan mudah-mudahan dua komponen yang lain itu cukup bagus, cukup bisa mendorong perekonomian kita di triwulan kedua. Demikian kira-kira ulasan terkait inflasi, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam!